Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga yang lemah hari-hari ini mendapatkan kekuatan, yang bimbang hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Sehingga pada akhirnya ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan dan kita dapati rema, kita hidup untuk selalu memuliakan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Kami boleh ada di minggu yang baru hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami untuk melewati segala macam badai kehidupan. Karena kami bersyukur pagi hari ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu biar Tuhan tolong kami, urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan ini yang menuntun kita, seharusnya membimbing kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Yesus katakan. Engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Jadi berdampak buat lingkungan, berdampak buat orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat sama-sama perkataan Petrus, 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya. Perhatikan kata-kata ini. Mereka dapat melihatnya dari mana? Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi kalau ada orang-orang memfitnah kekristenan, biarin aja, acuhin aja. Tetapi tetap lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihatnya. Dan apa dikatakan selanjutnya? Dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Petrus mengajarkan kepada setiap kita hari ini bahwa lakukan apa yang baik buat semua orang. Amin. Jangan lihat siapa dia. Mungkin orang itu adalah orang yang pernah menyakitimu. Mungkin orang itu adalah orang yang pernah mengkhianatimu. Mungkin orang itu adalah orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Jangan pandang bulu dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan ini, kita gak pernah tahu kapan Tuhan melawat mereka. Oh haleluya. Yang terpenting bagian kita adalah terus lakukan perbuatan-perbuatan baik supaya mereka melihatnya. Ini tujuannya. Jadi mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik ini dan mereka akan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Jadi bagian kita adalah terus melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena perhatikan, cara hidup kita dapat memenangkan jiwa. Amin. Yes, ya kan? Kalau memang gini sudah. Ada orang-orang yang memang dipakai Tuhan untuk berapologet, ya kan, berdebat, ya kan. Tetapi ada orang-orang yang bisa saja melakukan perbuatan yang baik, gitu kan, untuk memenangkan jiwa. Karena di luar sana, saudara dikasih dalam Tuhan, di luar sana ada banyak orang sedang melihat dan mencari kebenaran. Dan kebanyakan dari mereka hanya melihat orang berbuat baik. Semua orang betul bisa buat baik. Tetapi ada waktunya di mana perbuatan baik saudara dan saya itu akan menghasilkan jiwa-jiwa ketika Alkitab katakan Allah melawat setiap mereka. Hal yang sama juga disampaikan dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 bilang begini. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka, di antara suami-suami ini yang tidak taat kepada firman, mereka juga yakni suami-suami ini
tanpa perkataan si istri, tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lihat, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat, jika suami-suami melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara, ini lihat, ada orang-orang yang memenangkan jiwa nggak dengan banyak omong. Cukup dengan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya perbuatan kita akan dilihat banyak orang. Dan melalui perbuatan saudara dan saya, itu bisa membuat orang semakin dekat dengan Yesus. Tapi sebaliknya bisa juga membuat semakin orang membenci dengan Yesus. Melalui siapa? Melalui perbuatan saudara dan saya. Karena itu kita diajarkan hari ini, ayo hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan cara hidup kita, hati-hati dengan sikap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan suka memakai kalung salib. Nggak salah, good. Tetapi hati-hati. Kalau engkau belum bisa menjaga dirimu dari perbuatan-perbuatan yang tercela, lebih baik lepaskan kalung salibmu. Lepaskan kalung salibmu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang yang melihat, wih pakai kalung salib, tapi kelakuannya parah. Wih pakai kalung salib, tapi kelakuannya berzina. Wih pakai kalung salib, tetapi kelakuannya tidak memuliakan Tuhan. Engkau sudah menjadi batu sandungan buat orang yang melihat salibmu. Naik mobil, di belakang mobil stikernya besar, Yesus Jurumudiku. Tetapi bawa mobil ugal-ugalan. Engkau sudah jadi batu sandungan buat orang lain. Lepas stiker di mobilmu kalau engkau masih bawa mobil ugal-ugalan. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul kita masih punya kelemahan. Mungkin kau berkata, tapi pendeta saya masih lemah. Saya masih bisa buat ini, masih bisa buat ini. Oke, tetapi sembunyikan dulu apa yang menunjukkan kekristenanmu. Sehingga engkau tidak menjadi batu sandungan buat orang yang melihatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, miliki cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan orang yang melihatnya bisa memenangkan jiwa mereka. Ayo saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang mendengarkan renungan pada saat yang indah ini. Ayo kalau sama-sama yuk kita lakukan apa yang baik. Kita belajar untuk memiliki cara hidup yang baik. Minimal orang yang melihat kita itu memuliakan Tuhan. Wih orang Kristen dahsyat ya, wih orang Kristen luar biasa. Oh ini anak-anaknya Tuhan Yesus yang sering menabur kasih, yang tidak mendendam, tidak membenci. Minimal ketika mereka lihat perbuatan baik kita, hati mereka tersentuh. Kita gak usah terlalu banyak ngomong tentang Alkitab, tetapi belajar untuk menghidupi Alkitab, menghidupi firman Tuhan dengan keseharian kita. Maka akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui cara hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami tetap terus boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami mau menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami pakai sebagai cara hidup kami. Ada banyak orang-orang yang mungkin belum mengenal Yesus dan melihat perbuatan kami. Biar kiranya Roh Kudus menjamah setiap mereka. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami. Sehingga melalui cara hidup kami boleh menjadi berkat. Cara hidup kami boleh menjadi teladan. Cara hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Karena kami percaya cara hidup kami dapat memenangkan jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka yang sakit. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap kami yang sakit. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.